Oke, halo semua. Nah, hari ini kita bakal belajar form validation di Android ya. Ada beberapa komponen yang perlu kita ketahui dulu. Jadi yang pertama, kita bakal pakai namanya edit text. Edit text ini kayak text box ya. Kemudian kita ada text view, itu kayak label. Jadi kita bisa kasih tulisan gitu ya. Kemudian ada button. Button ini ya seperti namanya button ya, buat klik atau apa gitu. Kemudian kita ada radio button. Jadi kita pakai buat radio button buat kayak pilih female atau male atau yang pilihan yang hanya bisa satu aja gitu. Oke, kita mau bikin suatu register form, di mana register form kita itu ada title, ada email, ada username, ada password, gender, kemudian kita bakal ada button register buat pindah ke homepage-nya. Oke, nah ini adalah project Android biasa, paling ini hanya ada main activity dan activity main.xml. Activity main.xml buat semua desain kita dan main activity buat codingan kita. Ini saya pakai Kotlin buat bahasanya karena Kotlin itu emang lagi demand ya untuk Android ya. Kalau mau pakai Java juga silakan, harusnya perbedaan sintaks nggak terlalu besar ya. Nah paling kita mulai aja, kita mulai dengan bikin desainnya dulu nih. Ini constraint layout kita ubah dulu ke linear layout. Karena saya lebih suka pakai linear layout, jadi kita pakai linear aja dulu ya. Linear layout. Oke. Kemudian kita kasih orientasinya. Orientation, misalkan saya kasih vertikal aja. Oke, next kita bakal bikin title dulu nih. Kita bakal bikin text view. Terus kemudian kita width-nya match parent aja. Height-nya wrap content. Oke. Kita bakal kasih teks. Teksnya itu misalkan register form. Oke. Nah, harusnya di sini udah ada. Ini saya kecilin dulu. Nah, harusnya di sini udah ada register formnya, tulisannya ya. Nah, tapi agak kecil nih. Kita coba gedein aja. Text size. Nah, di sini saya coba bikin 24 SP aja. Kalau buat tulisan bagusnya pakai fontnya satuannya SP aja ya. Kalau misalkan buat yang lain itu pakai DP. Jadi antara SP dan DP gitu. Oke. Misalkan tulisannya warnanya saya mau ganti warnanya nih, jadi text color-nya itu hitam aja. Kalau hitam harusnya 0-nya 6 kali. Ya, itu buat hex code-nya warna hitam. Nah, harusnya seperti ini aja. Terus paling aku kasih margin aja. Margin bottom, biar dia ada jarak dengan yang bawahnya. Paling 24 dp gitu misalkan ya. Oke, next. Kita bakal bikin buat yang pertama itu ada si title. Title sudah maksudnya kita bakal membuat email, username, dan password ya. Berarti itu sama juga bentuknya itu. Pertama pasti ada text view. Text view kita bakal match parent, wrap content. Itu buat lebar dan tingginya. Kita bakal kasih text. Ini berarti buat email. Email .2 gitu ya. Langsung kita tutup aja juga nggak masalah karena kita hanya butuh text view doang. Kita ada edit text. Edit text kita mau kasih match parent, wrap content. Terus jangan lupa kita kasih ID. ID ini buat apa? Ini buat biar manggil, nanti kita bisa manggil dari kodian kita. Kita kan butuh value dari emailnya kan ya. Kita mau tahu apakah nilainya ini valid atau enggak. Nah, kita bakal ceknya dari ID-nya itu nanti. Oke. Misalkan saya kasih namanya txt email aja. Ya. Yang depan ini yang ID-nya, yang belakang ini adalah yang ini emang harus dibutuh kalau misalkan mau buat ID di desainnya Android ya. Terus kemudian kita tutup aja. Oh ya, kita lupa kasih hint. Hint itu anggapan kayak ada tulisan di dalam ini ya, buat membantu user buat tentuin ini apa gitu. Misalkan ini saya kasih namanya email. Nanti bakal ada kayak placeholder gitu kalau di web kan ya. Oke. Nah, karena ini semua sama, kita copy aja ya. Di copy 2 kali lagi berarti buat si username dan buat si password. Oke. Nah, sekarang kita ubah dulu berarti yang ini email tadi, sekarang ini yang username. Username, kita jangan lupa ganti ID-nya, jadi txt username. Kemudian kita bakal ganti hint-nya juga jadi username. Next, kita di sini ada password, berarti kita ubah juga password. Kemudian txt password. Kemudian hint-nya juga jadi password. Dan ada perubahan dikit di sini ID kita ganti input type-nya karena kan password kan ya. Kita jadikan text password. Oke. Kalau udah paling kita bakal copy lagi text view-nya. Kita bakal buat yang gender. Oke. Misalkan nih
gender. Kita bakal kasih, misalkan, kalau radio button kita butuh namanya radio group, ya. Radio group itu buat apa? Supaya kalau misalkan radio button ada kepilih, dia nggak bisa pilih yang lain lagi. Kalau nggak di grouping, dia nanti bisa kepilih dua-duanya gitu. Radio group, kita kasih width-nya match parent aja, height-nya red content, terus kemudian kita kasih ID, jangan lupa kasih ID, karena kita butuh panggil nanti. Kita mau tentuin apakah radio buttonnya sudah kepilih atau belum. Misalkan ID-nya itu radio group, oke? Kita tutup aja. Nah, di dalam sini kita bakal masukin radio button kita. Radio button, ini wrap content sama wrap content aja. Kenapa width-nya wrap content? Karena saya mau bikin dia itu ke samping gitu ya. Oh ya, ini ada yang lupa, ini harusnya ada ID dulu ya. Add ID, kemudian baru radio group. Oke, itu jangan lupa ya. Nah, di sini paling ada teksnya. Teksnya itu saya kasih nama mail. Kemudian kita copy lagi ya, buat yang satu lagi. Buat yang female. Ini sebenarnya perlu kita kasih ID juga nih, tapi karena di sini saya mau nunjukin cara validasiin apakah dia kepilih atau enggak, jadi kita nggak usah kasih ID ya. Tapi kalau misalnya kita mau dapatin nilai male sama female ya, ini kita butuh kasih ID. Oke? Nah, ini kalau dari view-nya harusnya udah ada, tapi masih ke samping, masih ke bawah. Nah, kita perlu kasih namanya orientation di sini. Di radio group-nya. Orientation, kita kasih orientation horizontal, biar dia ke kanan gitu ya. Oke? Nah, terakhir kita perlu kasih button. Button, kita match parent, wrap content aja. Terus teksnya itu, misalkan register, gitu ya. Jangan lupa kasih ID buat buttonnya, karena kita mau panggil si buttonnya juga. Misalkan btn register, gitu ya. Nah, paling tips buat bikin rapi codingannya, kalau mau rapiin layoutnya ini kita bisa pakai Ctrl Alt L, yaitu buat rapiin. Jadi dia bakal urutin semua atributnya sesuai abjad gitu ya. ID paling atas gitu. Nah, kalau udah harusnya sekedar desain kita sudah selesai. Kalau mau rapiin dia, silakan. Paling ini agak sedikit terlalu ujung ya. Kita bisa kasih padding nih. Padding 4 dp misalkan. Nah, kita kasih padding ke seluruh linear layoutnya, otomatis semua komponennya bakal ada padding 4 dp gitu. Biar kelihatan lebih rapi ya. Next, kita bakal ke code line-nya nih. Nah, function onCreate ini buat apa? Ini adalah yang pertama kali jalan. Dia bakal inisialisasi, dia bakal cari nih layoutku yang mana. Layout gua itu yang si activity main gitu ya. Otomatis dia bakal munculin activity main. Jadi jangan sampai kalian codingnya sebelum ini. Pastikan codingnya di bawah sini ya. Di bawah sini itu nggak masalah, tapi jangan sebelumnya. Oke? Nah, paling di sini saya bakal bikin function init dulu. Init. Kita Alt Enter aja, Alt Enter, create function init. Ya, dia bakal bikinkan function kosong buat kita. Ini kita bakal inisialisasi semua button dan edit text tadi ya. Nah, cara bikin variable di Kotlin itu pakai let init var ya. Let init itu artinya apa? Ini supaya menunjukkan bahwa variable ini adalah null untuk sementara ya. Jadi kita bakal inisialisasinya setelah kita bikin variabelnya gitu. Misalkan saya kasih nama txt email, kita kasih tipe datanya. Tipe data itu edit text ya. Ini copy aja. Berarti ada txt password. Kemudian kita juga ada txt username. Kemudian jangan lupa kita ada let init var juga buat si radio group ya. Radio group. Oke. Kemudian ada let init lagi buat si btn register button. Oke. Nah, kita bakal inisialisasi semua variabelnya di dalam function init gitu ya. Txt email. Nah, cara inisialisasinya kita tinggal sama dengan find view by ID. Jadi kita bakal search komponennya berdasarkan ID. r.id.txt email gitu ya. Kita copy aja. Nah, ini txt email saya ganti jadi password. Ini jadi txt password. Ini juga jadi txt username. Di sini juga jadi txt username gitu ya.
Next, kita bakal inisialisasi si radio group dan button register. Itu harusnya seperti biasa ya. Nah, ini udah selesai kita inisialisasi. Kita udah bisa pakai di onCreate kita nih. Kita bikinnya di bawah init, ya, supaya dia inisialisasi dulu, baru kita pakai variabelnya. Kita bakal panggil si button register. Kita mau lakukan validasi pas dia klik register kan ya. Jadi kita .set onClickListener, ya. Terus kemudian kita bakal lakukan sesuatu. If yang pertama adalah text email. If text email get text. Kalau misalnya di Java get text ya. Ini kalian lihat di sini ada get text. Tapi karena di Kotlin dia bakal persingkat jadi text gitu. Itu sama kok ya. .toString. Terus kemudian kita bakal validasi. Misalkan contains, dia harus mengandung tanda add gitu. Ya, berarti sini saya kasih tanda negasi. Kalau misalkan dia tidak mengandung, berarti saya bakal show error message. Cara show error message di Android lumayan gampang, kita bisa pakai namanya toast. Toast.makeText, ya. Toast ini buat yang kayak ada lingkaran oval kecil di bawah ya. Kalau di HP itu ada tulisan apa, mungkin error atau apa itu bisa kita tunjukin ya. Nah, di sini parameter ada radius. Kemudian kita bakal kirim teksnya, misalkan email must be valid gitu. Emailnya harus valid. Kemudian kita bakal kasih durasinya. Toast dot kita mau pilih short atau long. Biasa kita pilihnya short aja. Terus kemudian jangan lupa di show. Nah, ini dia bakal muncul ya kalau error. Else if sekarang kita buat username, text username. Misalkan aja .text .toString, username itu nggak boleh kosong gitu. Jadi kita bilang di .isEmpty. Kalau dia empty, berarti kita bakal show error message juga. Di copy aja toastnya. Bilang aja misalkan username must not be empty gitu. Username-nya nggak boleh kosong ya. Else if kita bakal bikin text password. Misalkan dia harus lebih panjang daripada 5 karakter gitu. Text.toString.length. Kalau misalkan dia lebih kecil sama dengan 5, ya, kan harus lebih besar pada 5 ya. Berarti masih nggak boleh nih. Dia harus lebih besar daripada 5. Kasih tahu aja. Password must be longer than 5. Berarti 6 boleh, 7 boleh, dan seterusnya ya. Else if, kemudian buat radio buttonnya, kita harus pastikan dia minimal ada pilih satu radio button. Radio group dot check radio button ID. Radio group dot check radio button ID ya. Nah, kita mau lihat. Nah, sebenarnya kalau di Java ini, kalau mau tahu ini gimana, ini sebenarnya tinggal tambahin get check radio button ID. Si Kotlin itu hanya hilangin get-nya aja gitu biar persingkat. Nah, ini cara validasinya. Kalau misalkan dia sama dengan -1 ya. -1 itu artinya belum kepilih sama sekali. Kalian bisa cek aja, bisa coba kalian print gitu ya. Nah, kita bakal munculin toastnya juga. Kasih taunya must choose gender, harus pilih gender gitu ya. Nah, kalau udah selesai, kita bakal pindah halaman, ya kan? Nah, pindah halamannya itu val intent. Nah, bedanya val sama var itu apa? Val ini nggak bisa diubah lagi nilainya, kalau var itu masih bisa. Kenapa ini nggak bisa diubah? Anggapannya saya mau pindah ke page, jadi saya nggak mau ubah lagi page-nya. Kan page-nya bakal selalu sama gitu ya. Intent itu kita buat menunjukkan itu page-nya ya. Terus jangan lupa kalau misalkan error, biasanya itu belum diimport. Di atas ini kalau kalian buka ada importnya nih. Jangan sampai lupa import. Kayak kita barusan import si intent gitu ya. Oke, di sini kalian kasih aja misalkan this. Jadi kita mau pindah dari this, si main activity, pindah ke siapa gitu. Nah, siapanya belum kita buat. Kita cara buatnya ke app. Ini kalian klik new, terus activity, pilihnya yang empty activity. Ya. Terus misalkan saya kasih namanya home activity aja. Oke, dia bakal otomatis bikinkan layoutnya buat kita. Bahasanya apa bisa kalian pilih. Bahasanya usahain satu aja, jadi jangan gabung-gabung ya. Terus di finish.
Oke, harusnya ini sudah selesai home activity kita, udah selesai di sync dengan projectnya ya. Ini saya tutup aja. Nah, jadi kita ada home activity sama ada juga. Nah, paling saya kasih jadi linear layout, terus kasih orientation vertikal. Nah, ini saya kasih satu text view aja deh. Text view biar menandakan kita udah pindah page gitu. Match parent aja gak apa-apa. Terus kita gravity, itu center. Teksnya misalkan welcome gitu ya. Dan ditutup aja. Text size-nya paling kita ubah jadi 30 sp. Oke, terus teks color-nya biar hitam 000 gitu ya. Oh ya, ini bukan layout graffiti tapi graffiti doang. Center. Nah, dia bakal ke tengah. Dia bakal ke tengah gini ya. Oke. Nah, kalau udah di sini kita tinggal tulis saja home activity titik dua kali ya, terus java.class. Oke, jadi dia bakal pindah dari this, dari main ini, pindah ke si home, gitu ya. Kita bakal start. Ini hanya variable, kita perlu start. Ya, start untuk pindah namanya. Start activity si intent. Nah, otomatis dia bakal pindah ya. Oke, harusnya sampai sini udah bisa nih. Kita coba jalanin ya. Ada dua cara buat jalanin. Kalian bisa pakai ini. Saya ada Pixel 2. Ini anggapan kayak HP di dalam komputer gitu ya. Kalian bisa pakai HP eksternal kalian juga. Kalian colok kabel USB buat jalanin aplikasi kalian di dalam HP. Nah, tapi itu butuh sedikit settingan, nggak bisa langsung pakai. Kalau settingannya kalian bisa cari di internet, itu sangat banyak ya. Paling di sini saya mau pakai yang di komputer aja dulu buat tunjukin hasilnya. Nah, ini bisa tinggal tekan play atau nggak shift F10 ya. Nah, usahakan ukuran RAM kalian cukup ya. Soalnya kalau Android Studio dengan HP di dalamnya itu sudah lumayan besar. Minimal 8 GB itu udah minimal sih. Jadi usahain punya lebih dari 8 GB kalau mau lebih baik ya. Nah, ini harusnya sudah selesai lumayan lama ya. Dia sampai makan waktu beberapa menit. Nah, ini kita ada form kita, aplikasi kita ya. Aplikasi kita register form, ada email. Misalkan kalau saya coba register ya. Ini saya coba klik register, dia bakal email must be valid. Nah, ini yang namanya TOS yang di bawah ini, email must be valid gitu ya. Misalkan asd@asd.com. Oke. Kemudian kita coba register, dia bakal bilang username must be empty. ASD. Terus kita coba register lagi, password must be longer than 5. Jadi kalau misalnya saya kasih password 1 2 3 4 5, dia bakal masih error ya. Jadi saya tambahin 6. Oke. Register, must choose gender. Misalkan saya pilihnya male, register, kita bakal pindah ke welcome, gitu ya. Oke, harusnya sampai sini aja buat register form. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa tanyain di komen. Terima kasih.